Penasaran gak sih sama apa bahan dari botol minum biasa kita pakai? Atau tertarik untuk mengetahui apa bahan tempat makan kalau sedang pesan makan online? Atau casing HP yang sedang kamu pakai sekarang? Tentu saja jawaban dari semua pertanyaan itu adalah plastik. Plastik itu ada di mana-mana loh, baik sebagai bahan kemasan ataupun barang lainnya. Tapi kalian udah kenal belum sih dengan plastik? Yuk kita belajar bareng. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa sih kita pakai banyak plastik dalam kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus balik lagi ke pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu sebenarnya plastik? Pada dasarnya, plastik adalah bahan yang diketahui sebagai polimer, suatu jenis molekul raksasa yang terdiri dari ribuan hingga jutaan pengulangan atomer yang saling mengikat dan membentuk rantai yang panjang yang terus berulang. Plastik sangat unik dibandingkan material lain. Rantai yang terdapat dalam bahan plastik ini dapat dimodifikasi sehingga memiliki beragam sifat yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita mau semakin kenal dengan polimer, mari kita tanya seorang ahli seperti Pak Khalid, dosen dari Universitas Indonesia. Plastik adalah material yang terdiri atas polimer sebagai bahan baku utama dengan aditif sebagai bahan baku pembantu. Apa itu polimer? Polimer itu adalah material yang terdiri atas rantai-rantai yang besar, yang panjang sebagai entitas terkecilnya, dan itu dapat dianalogikan sebagai kalung mutiara, di mana kalung mutiara itu ada bagian butir mutiara yang kita katakan sebagai monomer-monomer. Polimer ini menjadi satu material yang sangat menjanjikan, oleh karena kalau kita lihat kebutuhan manusia akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan produk bisa berupa polimer atau bahan baku lain, dan sudah pasti membutuhkan kemasan. Kemasan kalau kita paham bahwa dahulu orang menggunakan dedaunan dan seterusnya, terus berubah menjadi logam, berubah menjadi kaca dan seterusnya. Dan kemudian timbul permasalahan, banyak faktor diantaranya adalah konservasi alam, energi yang tinggi seperti pembuatan botol berbasis pada kaca yang tentunya perlu solusi. Polimer merupakan atau plastik merupakan solusi yang menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena untuk pembuatan material ini tidak memerlukan energi yang terlalu besar, sehingga biayanya pun relatif murah dan mudah untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan pasar. Dan pada saat ini, kemasan-kemasan yang telah banyak digunakan sebagai material yang berbasis polimer itu berbasis pada polietilen, polipropilen, polietilen tereftalat yang kita lihat disingkat sebagai PP, PE, dan PET. Gimana jadinya? Udah lebih kenal belum sama yang namanya plastik? Nah, kita udah belajar apa itu plastik dan jenis-jenisnya. Akan tetapi asal-usul plastik itu dari mana sih sebenarnya? Plastik diciptakan oleh para ilmuwan pada abad 19 hingga 20 sebagai produk revolusioner baru yang dapat menggantikan bahan-bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, salah satu plastik industrial pertama digunakan untuk membuat imitasi gading sebagai bahan bola biliar. Seiring berjalannya waktu, banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan plastik untuk berkembang. Pada akhirnya, plastik kini menjadi sesuatu yang lekat dengan kehidupan manusia. Sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa plastik. Fakta ini terbukti dengan produk plastik yang banyak digunakan sebagai kemasan. Salah satunya adalah sebagai botol minuman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Khalid, plastik merupakan material yang menarik karena sifat-sifatnya yang menguntungkan. Plastik memiliki ketahanan yang tinggi sehingga tidak mudah rusak dan bocor. Keuletan plastik juga membuatnya tahan terhadap benturan dan tidak mudah pecah. Selain itu, plastik juga merupakan bahan yang cenderung stabil, sehingga tidak akan bereaksi dengan bahan lain di sekitarnya. Faktor lainnya adalah bahwa plastik mudah untuk diproduksi menjadi berbagai bentuk. Hal ini membuat plastik mudah untuk digunakan dalam fast-moving consumer goods yang kita pakai sehari-hari. Coba kita bandingkan sebotol plastik dan botol kaca. Tentu saja, produksi botol plastik jauh lebih cepat dan mudah.
Selain itu, emisi karbon botol plastik jauh lebih rendah loh. Plastik, karena sifatnya pula, akan jauh lebih mudah didaur ulang dibandingkan dengan material lain seperti logam dan kaca. Sehingga memiliki dampak yang positif dalam pengimplementasian ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Eits, apa itu ekonomi sirkular? Tenang saja, kita akan bahas di rangkaian video selanjutnya. Tapi, meskipun bermanfaat, tentunya kita pernah mendengar dan melihat banyak gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Sayangnya, kebanyakan plastik yang dibuang berakhir di sekitar lingkungan kita. Karena ikatan kimianya, plastik sangat tahan terhadap degradasi dan tetap berada di alam untuk waktu yang sangat lama. Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan, karena plastik merupakan polutan yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitar kita. Nah, semua ini menimbulkan suatu pertanyaan. Salah nggak sih menggunakan plastik? Tidak ada salahnya kita menggunakan plastik, bahkan lebih baik kita menggunakan plastik. Mengapa demikian? Karena banyak hal. Pertama, plastik yang dia bahan baku polimernya mampu dikombinasikan dengan aditif-aditifnya. Yang kita dengan aditif tersebut dapat direkayasa menjadi produk yang fleksibel, yang kaku, yang transparan, yang opak, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga dalam kaitan dengan kemasan, wajar kalau kalau kemasan plastik ini sangat menguasai untuk beberapa produk ya. Yang kemudian aspek yang kedua yang tidak kalah penting yaitu di dalam memproses atau memproduksi produk plastik untuk kemasan kah atau produk plastik itu sendiri, energi yang dibutuhkannya relatif tidak terlalu besar. Karena tidak terlalu besar, berarti modalnya pun tidak terlalu besar, dan dampaknya tentunya kepada emisi CO2 sendiri yang relatif akan jauh lebih dapat dikurangi. Dan yang tidak kalah penting, produk plastik itu sendiri setelah dia dipakai akan mampu dibentuk ulang menjadi produk plastik itu sendiri seperti botol plastik itu sendiri, atau kita bisa membuat menjadi produk-produk yang lain seperti karpet dan sejenisnya. Di dalam kaitan dengan hal ini adalah tantangan kita bagaimana sirkular ekonomi ini mampu untuk bergerak dan bergerak, oleh karena kita harus menjamin bahwasanya siklus hidup dari material polimer atau plastik ini harus dapat berjalan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana semua orang atau semua pihak yang terlibat dalam daur ulang plastik ini dapat merasakan manfaatnya dengan sistem atau konsep atau asas yang kita sebut dengan circular economy. Sehingga pada sisi lain masyarakat yang terlibat di dalamnya akan merasa senang. Pada sisi lain pula kita bisa meyakini bahwa siklus material plastik ini dapat berjalan dengan baik, dan yang tidak kalah penting lingkungan kita mampu terjaga dari limbah yang tidak kita harapkan. Jelas, plastik telah merevolusi industri kemasan makanan dan minuman. Plastik merupakan material serbaguna yang telah dimanfaatkan sebagai bahan utama kemasan karena sifatnya yang tahan lama, ringan, dan murah. Akan tetapi, seperti segala sesuatu dalam kehidupan kita, plastik itu sendiri tidak sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Kalau begitu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan aspek positif dari plastik? Mari kita saksikan di video selanjutnya.